Ini gimana? Itu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dianugerahi oleh Allah nikmat iman, nikmat sehat, dan dimudahkan untuk memakmurkan masjid, rumahnya, rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kami akan membahas tentang kaifa tahillut tuma'ninatu fil qalbi, tentang bagaimana caranya meraih ketentraman hati. Perlu diketahui bahwa tentramnya hati ini hampir menjadi cita-cita dan harapan semua orang. Orang beriman apa tidak, siapapun sebenarnya mengharapkan agar memiliki hati itu tenang, memiliki kehidupan yang tentram. Jadi semua orang itu mengharapkan itu. Jadi hum talabut tuma'ninah wa tamannau nuzulas sakinata fil qulub. Semua orang itu bercita-cita, berkeinginan punya hati yang tentram. Juga wa tamannau, mereka berharap nuzulas sakinah, akan memperoleh sakinah, ketentraman, damai fil qulubi, di dalam hati. Cuman persoalannya tidak semua orang itu lalu mengerti jalannya. Jadi tidak semua orang mengerti jalannya.
Sebenarnya kalau kita mengamati semua aktivitas hampir semua orang, bahkan sampai orang-orang yang mengejar karir sangat tinggi itu, begitu pula mencari penghidupan yang dibela-belain pergi pagi, pulang petang. Walaupun kadang-kadang hasilnya pas-pasan. Sebenarnya kalau diruntut, kalau ditanya, semuanya pasti harapannya adalah agar mereka mendapatkan ketentraman hati. Cuman sekali lagi persoalannya, tidak semua orang bisa dan mendapatkan cara yang benar. Dikira orang itu akan tentram hatinya. Dikira orang itu akan bahagia dengan cara memperturutkan hawa nafsu. Dikiranya begitu. Padahal kalau hidup ini selalu memperturutkan hawa nafsu, justru akan semakin jauh dari ketentraman hati. Kalau hawa nafsu itu dituruti, yang diperoleh itu kesenangan. Yang diperoleh itu kesenangan. Karena rata-rata semua yang berlawanan dengan aturan Allah yang dicocoki oleh hawa nafsu itu mesti menyenangkan. Jadi hidup ini sebenarnya kalau ingin sekedar senang, jadi hidup ini kalau ingin sekedar senang, caranya gampang, turuti dan pokoknya semua keinginan hawa nafsu itu turuti, mesti hidup itu akan senang. Karena semua yang apalagi itu kemaksiatan itu pasti menyenangkan itu pasti. Bahkan Rasulullah bersabda hujibatin naru bisyahawat. Jalan yang jurusannya neraka itu rata-rata dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Asyahwat yang cocok dengan kesenangan atau selera hawa nafsu. Tapi sebaliknya wa hujibatil jannah. Sebaliknya surga itu diliputi, dikepung hal-hal yang wa hujibatil jannah bil makarih. Jalan yang jurusannya ke surga itu rata-rata dikelilingi, dikepung oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, yang dibenci hawa nafsu. Sholat subuh saja itu harus pakai tambahan azannya itu as-sholatu khairum minan nar. Padahal sholat yang lain tidak. Tapi untuk azan sholat subuh itu ada tambahan bahwa sholat itu lebih baik dibanding tidur. Sholat itu lebih baik dibanding tidur. Kenapa? Sebab nafsu saat sholat subuh itu selalu merasa nyaman kalau tidur. Makanya sampai diberi semacam peringatan, semacam doktrin bahwa sholat itu luwih apik timbang tidur. Apalagi tidurnya di kamar yang ber-AC. Dengar azan seperti itu, ya tenang-tenang saja. Kalau tidak memikirkan nasibnya dan tidak tidak memikirkan kehidupannya nanti di akhirat.
Jamaah rahimakumullah, kembali bahwa sebenarnya kalau orang itu sekedar ingin senang itu gampang. Pokoknya apa karepe hawa nafsu sampean turuti itu mesti senang. Tetapi hasilnya orang yang hidup hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu itu, kesenangan diperoleh tapi jauh dari ketenangan. Senang tapi tidak tenang. Jadi yang diperoleh senang pakai S, tapi tidak akan pernah bisa memperoleh ketenangan. Ketenangan itu hanya bisa diperoleh kalau nafsu ini diajak untuk tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang diajak sholat berjamaah ke masjid itu bisa jadi awalnya tidak senang karena harus melawan hawa nafsu, tapi Allah beri ketenangan. Orang-orang yang mampu membiasakan istiqomah bangun sebelum subuh, lalu ia mendekatkan diri kepada Allah, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat sunnah yang lain. Bisa jadi awalnya dia tidak senang, tapi setelah itu pagi harinya, pagi, siang, sore harinya, oleh Allah akan diturunkan yang namanya tumakninah, yaitu ketentraman hati. Ini yang sering tidak difahami banyak orang. Sehingga kadang orang ingin tenang tapi keliru jalan. Bukan ketenangan yang diperoleh. Yang diperoleh hanya kesenangan tapi hasilnya malah stres. Makanya tidak sedikit orang-orang yang karirnya baik, orangnya juga terkenal, tapi ternyata ia tergoda oleh kehidupan kesenangan yang sesaat, terjerumus narkoba dan macam-macam. Ini goro-goro gak ngerti jalan. Gak ngerti jalan untuk meraih ketenangan hati. Ini nanti sampai jam berapa? Sampai suruh? Apa dikurangi karena mas COVID? Halo? Dalam? Jam 5.15. Oke. Alhamdulillah. Kalau kita mengacu kepada tuntunan Al-Quran, sumber ketenangan itu yang nomor satu. Sumber ketenangan hidup itu yang nomor satu adalah al-imanu billahi warridha bihi rabba wa mudabbiran li abdi. Sumber ketenangan yang pertama adalah iman dan ridho terhadap aturan-aturan Allah. Kuncinya ridho, diatur oleh Allah itu ridho. Ucapannya apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho Allah sebagai Tuhanku. Saya ridho Nabi Muhammad nabiku. Saya ridho Islam sebagai agamaku. Kalau sudah ridho, berarti ia tunduk sama aturan yang diatur oleh Allah. Dan ini menjadi kunci ketentraman hati. Jadi kalau orang itu sudah ridho, diatur oleh Allah ridho, dilarang oleh Allah ridho, diperintah oleh Allah walaupun itu nggak cocok sama hawa nafsunya itu, dia ridho, maka pasti akan diberi oleh Allah ketentraman hati. Memang awalnya nafsu itu begini, nafsu itu memang watak dasarnya itu ngajak kepada keburukan sebagaimana firman Allah di surat Yusuf ayat ke-53 yang ada persis di ayat pertama juz 13.
Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Ini pernyataannya Zulaikha. Ayat ini pernyataannya Zulaikha setelah dia hatinya itu masuk keimanan. Setelah beliau beriman, lalu beliau membeberkan kejadian yang sebenarnya. Bahwa kenapa Nabi Yusuf di penjara. Lalu beliau ungkapkan kejadian yang sebenarnya. Bahwa di penjaranya Yusuf itu bukan karena kesalahan, tapi karena konspirasi antara mak-mak, yaitu Zulaikha dan teman-temannya. Itu dulu di Mesir itu ada, kerajaan Mesir itu ada dharma wanita juga. Ini yang sebelumnya itu kasak kusuk ngerasani Zulaikha yang tergoda oleh ketampanan Yusuf. Akhirnya sama Zulaikha ini gak terima jadinya. Itu belum beriman saat itu. Maka dikumpulkanlah seluruh ibu-ibu, seluruh mak-mak sak Mesir itu, terutama yang istri-istrinya pejabat-pejabat itu, diundang dan kemudian dijamu, dikasih buah-buahan. Konon dalam beberapa tafsir itu yang disuguhkan adalah apel. Lalu masing-masing tamu ini dikasih pisau. Setelah itu Nabi Yusuf disuruh lewat ketika mereka sedang asik menikmati buah apel suguhan dari Zulaikha ini. Ternyata barang Yusuf itu lewat itu. Semua tamu itu terkesima. Sampai digambarkan di ayat itu di surat Yusuf itu. Tidak sadar yang dikupas bukan apel, tapi sing dikupas jarinya. Makanya terus mereka berpendapat, oh kalau begitu sampean tergoda itu pantas. Akhirnya mereka sepakat kalau begitu, kalau dia nggak mau nuruti kemauan sampean, penjara saja. Disitulah setelah sekian tahun Nabi Yusuf di penjara, ternyata Zulaikha menjadi orang yang beriman. Dan setelah itu dia ungkapkan kejadian yang sebenarnya. Bahwa saya tidak percaya, tidak membebaskan nafsuku. Saya tidak berlepas diri dari nafsuku. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Bahwa nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan buruk kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nafsu itu memang watak dasarnya menurut ayat ini selalu mengajak kepada keburukan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Untuk meroleh rahmat Allah itu harus menjadi orang-orang yang beriman. Untuk mendapatkan rahmat Allah itu harus ada mujahadah. Untuk bisa memperoleh rahmat Allah itu harus sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, juga sabar menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Itu baru nanti oleh Allah akan diberi rahmat. Karena orang-orang yang diberi rahmat itu syaratnya harus sabar dulu. Lah sabar itu menunya harus komplit. Orang sering bicara sabar itu bayangannya adalah hanya hubungannya sama musibah. Sabar yang komplit itu as-sabru fi ta'atillah. Sabar yang komplit itu sabar dalam ketaatannya kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya Allah. Dan dengan sebelum subuh bangun, lalu ambil air wudhu, lalu sholat sunnah, kemudian tutup witir,
lalu dengar adzan langsung berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, itu sabar namanya. Sabarnya fi ta'atillah, sabar dalam menjalankan perintahnya. Lalu sabar yang kedua, menunya sabar itu adalah sabar an maksiatillah, yaitu sabar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar menghindari maksiat. Sabar menghindari maksiat. Baru yang ketiga, orang itu baru disebut sabar kalau dia ridho. Kalau dia ridho terhadap cobaan musibah yang diberikan oleh Allah. Sebab yakin musibah yang Allah berikan ini mesti ada hikmah. Kalau ini dipenuhi, maka Allah berfirman, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah alaihim, atas mereka sholawatun akan mendapatkan keselamatan mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini setelah bicara wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Pada surat Al-Baqarah ayat 156, kemudian Allah melanjutkan buah dari atau balasan Allah kalau orang itu sabar adalah ayat 157-nya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lah nafsu itu kalau sudah dirahmati oleh Allah, maka nanti nafsu itu akan naik pangkat yang semula ammaratun bisu, ngajak terus kepada keburukan, naik pangkat namanya lawamah. Nanti lama-lama setelah lawamah itu kemampuan nafsu untuk mengingatkan. Makna lawam itu tukang mencela. Dari kata laim. Kemudian segot mubalaghah ikut wazan fa'al. Karena lama yalumu itu sama dengan qala yaqulu, itu ada alif yang sebenarnya jelmaan dari wawu. Maka laim itu lalu mubalaghahnya lawam. Kalau taib itu mubalaghahnya tawwab. Mirip dengan kata itu. Lawamah itu dari kata laim, mencela. Lawam itu berarti selalu mencela. Nafsu itu kalau sudah diajak istiqomah taat, itu nanti ketika orangnya itu teledon. Orang yang sudah biasa sholat subuh jamaah, kok tiba-tiba kerinan. Bangunnya kesiangan, itu mesti dicela oleh nafsunya. Kalau sudah istiqomah loh ya. Nek gak istiqomah, masih kawanan ya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah istiqomah, bahkan sudah istiqomah sholat malam saja, kalau kemudian kelewatan tidak sholat malam, langsung dicela oleh nafsunya itu. Maka muncul kemudian rasa menyesal. Saya tadi kok enggak bangun, apa sebabnya? Dan seterusnya. Pasti dicela. Tujuannya dicela itu apa? Untuk supaya dia tetap istiqomah. Dan ini namanya nafsu yang sudah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ini kalau dituruti, celaan ini lalu ditaati, ia kemudian kembali untuk taat kepada Allah. Nanti nafsu itu lama-lama menjadi mutmainnah. Yaitu nafsu itu sudah anteng.
Kalau ibarat kuda itu sudah jinak, wis kutu, sudah jinak, sudah tidak liar lagi. Kalau sudah jinak, maka yang ada adalah ngajak terus kepada kebaikan. Makanya nanti orang-orang yang sudah taat kepada Allah, levelnya sudah taat kepada Allah, di mana nafsunya sudah mutmainnah, dan yang diperoleh, kalau sudah nafsu itu mutmainnah, mesti hatinya juga tumakninah, hatinya pasti tentram. Maka nanti yang dipanggil oleh Allah itu prestasinya di hari akhir. Allah nggak manggil nama. Ketika diapresiasi oleh Allah itu, yang diapresiasi adalah orang-orang yang mampu menjadikan nafsu yang semula amarah menjadi mutmainnah. Untuk dimuliakan oleh Allah di surganya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa nafsu yang sudah mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu kepada golongan hamba-hambaku. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Orang-orang yang sudah mampu menundukkan nafsunya inilah yang diapresiasi oleh Allah. Maka nanti enggak disebut nama, tapi yang disebut adalah orang-orang yang punya prestasi, menjadikan nafsu itu menjadi mutmainnah. Ini untuk dipanggil oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa orang yang sudah mampu menundukkan nafsu itu, yang kemudian mendapatkan ketentraman ini, akan dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat. Lalu yang kedua, supaya kita bisa memperoleh ketentraman hati itu, tafwidul amri lillah wa yaqinul abdi anna ikhtiyarallahi lau ahsanu min ikhtiyarihi li nafsi. Yang kedua itu menyandarkan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya menyandarkan, tapi yakin bahwa pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Maka orang-orang yang sudah menyandarkan semua persoalannya kepada Allah itu nggak akan pernah sedih hatinya. Jangan dikira orang yang sakit-sakitan itu, kalau dia orang yang beriman, orang yang sudah sandarannya ke Allah, walaupun dia sakit-sakitan sekalipun, tidak akan pernah dia sedih. Kalau bicara ketentraman hati itu tidak selalu hidupnya enak. Orang yang tentram hati itu tidak selalu hidupnya enak. Sebab kuncinya bukan masalah enak dan tidak enaknya hidup, tetapi kuncinya adalah menyandarkan, meyakini bahwa pilihan Allah itu selalu yang terbaik. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah menyampaikan begini, saya itu kalau berdoa kepada Allah dan doa saya kok dikabulkan persis seperti yang saya minta, maka saya bergembira, dan gembira saya itu satu. Karena Allah mengabulkan apa yang saya minta, cocok dengan apa yang saya minta. Tapi kalau saya berdoa kepada Allah dan ternyata doa saya itu tidak dipenuhi persis seperti yang saya minta, justru sama Allah diganti dalam bentuk yang lain, saya bergembira, dan gembira saya melebihi gembira saya ketika doa saya itu persis dikabulkan oleh Allah. Kalau yang kedua ini, saya gembira dan gembira saya 10 kali lipat dibanding saya gembira kalau doa saya itu dikabulkan persis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab kalau yang kedua ini bukan pilihan saya. Sebab ini pilihan Allah, walaupun
dalam pikiran saya itu awalnya mungkin tidak cocok, tapi ini pilihan Allah. Kalau pilihan Allah pasti yang terbaik, maka saya bergembira yang bukan hanya satu kegembiraan, tapi kata beliau, saya bergembira dengan 10 kali lipat kegembiraan. Karena tahu bahwa ini pilihan Allah. Dan pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Orang yang sudah punya sandaran hati seperti ini, maka hidupnya itu selalu dipenuhi dengan ucapan hamdalah. Nabi Ayub alaihissalam ketika kekayaannya habis itu, apakah stres? Tidak. Alhamdulillah. Ketika anak-anaknya yang jumlahnya 13 orang itu, anaknya Nabi Ayub itu 13. Lalu diambil semua oleh Allah. 13 anak nggak ada yang hidup. Apa yang dilakukan oleh, apa kemudian responnya Nabi Ayub itu? Tetap alhamdulillah. Sebab kalau ini memang kehendaknya Allah, kalau ini memang pilihan Allah, pasti Allah bermaksud baik. Orang yang selalu menyandarkan harapan hanya kepada Allah, ini pasti berpikir positif terhadap apapun yang diujikan oleh Allah. Dan itulah kuncinya ketentraman. Orang kalau berpikir positif terus kepada Allah itu, tenang hidup itu. Kita itu kadang aneh. Kita di atas pesawat, gak kenal sama pilotnya, tapi tenang-tenang saja. Tapi aneh, kita itu hidup di muka bumi ini menjadi hambanya Allah, dan pilotnya bukan orang, yang mengatur hidup ini Allah. Tapi kok nggak tenang, itu berarti aneh. Kok nggak kenal pilot saja dia tenang, tapi yang merasa kenal dengan Allah yang mengatur hidup ini tidak tenang, itu aneh. Maka kuncinya adalah tafwidul amri lillah. Sandarkan semua persoalan itu kepada Allah. Dengan yakin bahwa ikhtiyar Allah lahu ahsanu min ikhtiyarihi li nafsi. Yakin bahwa apapun pilihan Allah itu pasti yang terbaik dibandingkan apa yang menjadi pilihannya sendiri. Tidak sedikit orang itu baru memuji Allah itu setelah sekian tahun. Ada orang dulu kepingin nikah sama seorang wanita tertentu. Menurut dia, saya kalau nikah sama dia pasti bahagia. Ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Minta A dikasih Z. Oleh Allah lalu dipilihkan yang tidak seperti selera awalnya itu. Setelah berjalan sekian puluh tahun, lalu yang dulu pernah diincar itu ya sudah berumah tangga, misalkan. Lalu ia pun juga sudah jalani kehidupan dengan istri pilihan Allah yang nggak cocok dengan pilihan utamanya itu dulu itu. Ternyata setelah sekian puluh tahun berjalan, ia baru sadar, seandainya saya jadi sama si A itu, misalkan, pasti tidak akan memperoleh kebaikan-kebaikan seperti yang dialami saat ini. Orang seringkali baru bisa mengucap alhamdulillah setelah terlewati beberapa. Tidak sedikit orang-orang itu sukses karena dia mengalami berbagai macam persoalan hidup.
Padahal saat itu ketika diberi cobaan hidup itu sempat protes kepada Allah. Kenapa kau beri cobaan kami seberat ini? Padahal ternyata ia jadi sukses goro-goro persoalan itu. Baru ia sadari ternyata Allah punya maksud baik. Disinilah maka Allah berfirman bahwa wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu, fahuwa khairul lakum, padahal yang kamu benci itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi kamu mencintai sesuatu, padahal yang kamu sukai itu syarrul lakum, itu buruk bagi kalian. Kenapa bisa begitu? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah itu lebih tahu, sedangkan kalian pengetahuannya sangat terbatas. Wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi kamu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Orang kalau terus-menerus punya cara berpikir seperti itu, bahwa pilihan Allah pasti yang terbaik, maka ketika diuji apapun tidak gampang. Kalau senang ujian Allah, tidak gampang lupa diri. Kalau ujian itu tidak senang, tidak mudah berputus asa. Dan itulah kunci ketentraman hati. Orang kalau bisa begitu, pasti hatinya akan terus tenang. Yang ketiga, bahwa seseorang itu akan bisa memperoleh ketentraman hati, husnus silati billah wal intirahu baina yadayhi wa dawamul khudu'i lahu. Untuk bisa meraih ketenteraman hati itu, husnus silah, ia perbaiki hubungan, interaksinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsentrasinya adalah menjadi hamba yang terbaik. Seperti doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi konsentrasinya adalah, ya Allah tolonglah saya, bantu saya. Menjadi apa? Ala dzikrika, untuk terus mengingat karuniamu. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadati, dan menjadi sebaik-baik orang yang menghamba kepadamu. Tidak akan orang bisa memperoleh ketenteraman hati kalau hubungannya dia dengan Allah itu biasa-biasa saja, atau bahkan punya persoalan. Berarti yang harus dilakukan, perbaiki hubungan dengan Allah. Orang yang mampu terus berusaha menjaga hubungan baik dengan Allah lewat ibadah-ibadah yang wajib, dan juga ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, Allah akan turunkan ketentraman. Berarti tentramnya hati, tumakninatul qalbi, itu nggak bisa diraih hanya dengan biasa-biasa saja. Berarti harus ada upaya. Jadi memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama, hubungan yang perlu kita perbaiki dengan Allah itu adalah salat. Rasulullah itu
Kalau punya masalah seberat apapun, Rasul itu kalau punya masalah seberat apapun, ini yang dituju itu bukan pendapat orang. Orang Nabi itu kalau punya masalah ringan apakah berat, langsung beliau itu sholat. Umumnya orang kan enggak, kalau punya masalah itu biasanya kalau enggak curhat sama orang atau ya gimana ya ini, terus cari macam-macam. Rasul sederhana saja. Kalau dia punya masalah, sholat. Kalau dia punya masalah, sholat. Jadi kalau punya masalah, beliau langsung sholat. Itulah sebabnya turunlah ayat wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan modal sabar dan sholat. Dan kalau beliau seperti itu, setelah beliau punya masalah lalu dia pakai sholat dan sholatnya nggak tanggung-tanggung. Kalau beliau punya masalah itu, sholatnya bukan hanya hitungan menit, tapi hitungan jam. Itu pun hanya 2 rakaat. Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah, juga beberapa sahabat yang lain ini pernah jadi makmumnya Nabi ketika sholat malam. Setelah itu kapok. Kenapa? Karena sholat yang dibaca oleh Nabi rakaat pertama itu Al-Baqarah. Itu bukan Al-Baqarah 1 sampai 5. Khatam. Dan menurut perkiraannya beliau itu, wah ini wis sujud ini. Ternyata sudah sampai akhir Al-Baqarah itu. Ternyata enggak sujud, enggak rukuk. Ternyata diteruskan Ali Imran. Setelah selesai Ali Imran, ternyata enggak rukuk. Diteruskan An-Nisa. Baru An-Nisa selesai, rukuk. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 6 juz. Dan seperti itu caranya Rasulullah menghadapi masalah itu. Enggak curhat ke orang, tapi beliau sempurnakan hubungan dengan Allah. Maka solusi ternyata didatangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita ingin masalah kita kelar, solusi diberi sama Allah. Jangan bolak-balik yo apa saja. Sudah, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau mungkin kelas kita nih Al-Baqarah mungkin terlalu lama. Sesekali sholat malam itu, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Waqi'ah, atau rakaat pertama Al-Mulk, rakaat kedua misalkan Al-Muzammil misalkan. Itu rukuknya nanti lamakan. Sujudnya lamakan. Nanti tidak ada persoalan yang tidak diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu identik dengan solusi. Sholat itu identik dengan pertolongan Allah. Sholat itu identik dengan kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari menuju kemenangan, mari menuju ketentraman, menuju kebahagiaan. Insya Allah begitu. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita itu mendapatkan hati yang tentram atau tumakninatul qalbi, yaitu ketentraman hati. Ini masih ada 4 lagi. Tapi sepertinya kita akhiri dulu sampai sekian, insya Allah kita akan lanjutkan kalau di lain waktu masih terkait dengan kaifiyah tumakninatul qalbi, terkait bagaimana kita memanage hati ini
supaya bisa memperoleh ketentraman. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada hari ini, pagi hari ini, bisa terus menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bukan hanya memperoleh kesenangan, tapi kita memperoleh ketenangan. Mudah-mudahan dengan itu hidup kita berkah bukan hanya di dunia ini, tapi kita juga bisa memperoleh keberkahan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan insya Allah episode kedua kalau nanti di lain waktu kita akan masih membahas tentang kaifiyah tuma'ninatul qalbi, yaitu cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul untuk bisa meraih ketentraman hati. Intinya di ayat yang atau di poin yang terakhir tadi itu, kita punya masalah apapun, kecil atau besar, sandarkan, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman, lalu yakini bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik, dan yang ketiga, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan sebaik-baik komunikasi, interaksi yang terbaik itu adalah salat, maka minta tolonglah kepada Allah untuk bisa menemukan ketentraman hati itu dengan terus menyempurnakan ibadah salat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan dengan itu benar-benar kita akan diberi anugerah oleh Allah ketentraman hati. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna ridhaka wa jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Dan ampuni ya Allah dosa-dosa yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Sementara Engkau tidak pernah lupa terhadap keburukan dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, berilah ruang di dalam hati kami ya Allah. Rasa takut kepadamu ya Allah. Rasa khusyuk kepadamu ya Allah. Yang bisa menjauhkan kami dari kemaksiatan. Dan ya Allah, beri kami kekuatan untuk terus taat kepadamu ya Allah. Ketaatan yang bisa menghantarkan kami memperoleh ridha dan surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya. Dan ya Allah, berilah kami keyakinan di dalam hati ini bahwa Engkau adalah Zat yang selalu memberi yang terbaik ya Allah. Sehingga tidak ada musibah yang berat bagi kami. Sehingga apapun ujian yang Kau ujikan kepada kami menjadi ringan. Hidup kami menjadi ringan. Hati kami menjadi terus tentram ya Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku kayaknya
Agung. Karena suara nih sayangnya. Ini kan gitu. Karena suara nih nggak betul. Tapi aku krungu. Wes. Ada yang metu bisa